Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat digerakkan kaki kita, hati kita untuk dapat melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa hari ini sudah di tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah. Berarti tinggal hitungan pekan lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita semua nanti dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fath Al-Bari mengutip sebuah atsar dari Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa ada 4 rombongan yang meminta nasihat kepada beliau. Jadi 4 rombongan itu memohon nasihat kepada beliau. Rombongan pertama memohon nasihat bagaimana terhindar dari masa panceklik. Jadi di daerahnya itu ternyata panceklik sulit. Disampaikanlah oleh Hasan Al-Basri, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Kemudian rombongan kedua datang lagi memohon nasihat bagaimana agar terjauh dari kefakiran, kemiskinan. Kemudian kata Hasan Al-Basri, banyak-banyak membaca istighfar. Rombongan ketiga pun datang ke kediaman Hasan Al-Basri memohon agar diberikan hujan di daerahnya itu, karena sudah lama hujan tidak turun sehingga banyak tanaman-tanaman yang mati. Karena kata Hasan Al-Basri hampir sama, banyak-banyaklah membaca istighfar kepada Allah. Yang keempat meminta nasihat kembali datang rombongan yang keempat, yaitu memohon saran nasihat kepada Hasan Al-Basri, mohon agar pernikahan yang sudah lama diberikan keturunan. Maka Hasan Al-Basri pun memberikan saran, memberi nasihat, banyak-banyaklah membaca istighfar. Ternyata ketika keempat rombongan tersebut bertemulah di suatu tempat. Ketika mereka mengobrolkan tentang masalah-masalah mereka, ternyata sama semua jawabannya. Jadi kok jawabannya simple, hanya beristighfar. Maka mereka pun mendatangi kembali kediaman dari Hasan Al-Basri, menanyakan mengapa jawabannya hanya beristighfar. Jadi mereka tuh tidak percaya, kok hanya membaca istighfar semua keinginan tersebut bisa terkabul. Baca astaghfirullahaladzim bisa terkabul semua. Kata Imam Hasan Al-Basri, itu bukan perkataan saya, tetapi itu adalah firman dari Allah. Hal tersebut ada di dalam surat Nuh ayat 10-12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Artinya, maka aku berkata pada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dalam surat itu jelaskan bahwa ketika kita memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang kita lakukan, insya Allah akan dibukakan semua yang kita inginkan. Karena dalam sebuah kisah ada seorang sahabat Nabi yang telapak kakinya sudah ada di surga. Karena apa? Bukan karena ibadahnya, tapi ketika ingin tidur dia selalu muhasabah diri atas dosa-dosanya. Jadi banyak istighfar. Karena manusia itu adalah tempat dosa. Kita jalan sedikit melihat dosa. Mulut kita melihat sesuatu, kadang-kadang mulut kita mengucapkan dosa. Kemudian kaki kita, tangan kita. Jadi bagaimana agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah? Banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mungkin karena kesalahan itulah Allah mempersulit apa yang kita inginkan. Dalam sebuah kisah juga, bagaimana faedah dari istighfar itu. Dalam sebuah kisah ini termasuk juga banyak yang sudah mengetahuinya. Ada seorang pembuat roti yang tinggal di kota Irak, Basrah. Bagaimana dia selalu mengamalkan istighfarnya hampir setiap hari. Jadi pada suatu ketika ada Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang imam besar pada saat itu. Tiba-tiba ingin sholat isya di daerah Irak. Ketika sedang sholat di masjid itu, sampai isya, dia pun ingin tidur di masjid itu. Tetapi oleh marbotnya langsung diusir oleh marbotnya. Padahal kalau mereka tahu yang tidur tadi adalah seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hambal, mungkin tidak berani. Tapi karena pada saat itu belum ada medsos, jadi langsung diusirnya. Dan bingunglah Imam Ahmad bin Hambal itu mau tidur di mana. Ternyata di depannya itu ada sebuah toko roti, pembuat roti. Kemudian dipanggillah Imam Ahmad bin Hambal itu, diajaknya untuk tidur, untuk menginap di rumah tersebut. Ketika mengobrol, bercerita, kemudian tertidurlah, istirahatlah Imam Muhammad tadi. Ketika sedang tertidur tadi, pembuat roti sedang membuat roti untuk esokan harinya. Ketika mengadon roti, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian ketika mengadon lagi, baca istighfar terus. Kemudian mau membuat roti, membentuk roti, membaca istighfar. Jadi setiap gerakan apapun yang dia lakukan, selalu membaca astagfirullahaladzim. Jadi didekatilah pembuat roti tadi, bertanya, wahai sahabatku, apa yang kamu baca ketika sedang membuat roti tadi? Istighfar, wahai ini temanku, wahai musafir, katanya. Berapa lama kamu membaca ini? Hampir 30 tahun saya membaca ini. Alhamdulillah dengan saya membaca ini, semua yang saya inginkan sampai saat ini sudah tercapai semua. Rumah sudah ada, istri sudah ada, usaha lancar, semuanya ada semua. Hanya satu, katanya, yang belum saya dapatkan. Karena saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Langsunglah dia terkejut.
wahai sahabatku, saya Imam Ahmad bin, langsunglah dipeluknya imam tadi. Jadi ternyata karena dia selalu membaca istighfar, mungkin hijab-hijab yang menghalangi doa-doanya tadi langsung dibukakan oleh Allah. Marilah jamaah sekalian, kita di bulan Sya'ban, bulan Rajab ini mendekati bulan Sya'ban, banyak-banyaklah kita membaca istighfar. Mungkin kita tidak tahu kehidupan kita ini, karena kadang-kadang kita merasa benar terus, tapi ternyata kita masih ada kesalahan dalam kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, karena tidak tahu nasib orang, usia manusia, rezeki orang itu di tangan Allah. Banyak-banyaklah kita membaca istighfar, semoga nanti kita dapat dipertemukan Allah di dalam surganya, dan semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang akan dipanggil nanti di padang mahsyar, umatku, dan kita masuk bersama Nabi Muhammad ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullah wab'al khaira wajtanibu anil sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasraddin wahjul man khajalal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadiyani Indonesia baldatan thayyibatan tajri fi ahkamuka wa sunnat rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrul akbar. Aqimis shalah.